AOG GMS Sumatera, sukacita luar biasa kita dapat berkumpul kembali di sini. Yuk selalu jaga apinya, selalu antusias, selalu mengikuti ibadah online. Kami mau mengajak teman-teman yang baru pertama kali bergabung dalam ibadah AOG online. Yuk gabung dalam Connect Group juga. Connect Group adalah sebuah komunitas di mana kita bisa bertumbuh bersama dalam Kristus. Segera hubungi kami di nomor WA yang tertera atau mengisi form online di gms.church/connect agar teman-teman akan segera dikonekkan ke Connect Group. Follow akun Instagram gereja lokal masing-masing untuk mendapatkan informasi terkini dan jadwal ibadah selengkapnya. Teman-teman dapat memberikan persembahan dengan cara transfer. Mari scan QR Code di layar untuk mendapatkan informasi nomor rekening dan QRIS ya. Yuk sebelum itu kita doa bersama dulu. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, hari ini kami bisa berkumpul bersama. Tuhan, thank you juga di masa muda ini kami bisa mengenal Engkau dan kami semakin ingin lagi ya Tuhan mengenal firman-Mu juga ya Tuhan. Terima kasih hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus yang sudah siap berdoa sama-sama katakan amin. Selamat beribadah. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji, seluruh kerajaan Allah dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Shalom Ogers, dimanapun kalian berada, mari kita berikan yang terbaik untuk Tuhan kita, amin. Come on. Mari sama-sama nyanyikan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Mari sama-sama nyanyikan, come on. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan.
mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Yesus Kaulah Raja mulia, Raja mulia. Berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita. Come on. Batu karang yang teguh, amin. Kota benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan maut. Penyelamat yang bangkit dan hidup. Haleluya, haleluya, kekal mulia. Haleluya, 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 dahsyat berkuasa. Bersorai nyatakan, Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorai masyurkan, Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Kau Yesus, Yesus batu penjuru, darimulah keselamatanku, yang menang kalahkan maut. Penyelamat yang bangkit dan hidup. Haleluya, 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 kekal mulia. Haleluya, haleluya, dahsyat berkuasa. Bersorak, bersorak nyatakan, Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak masyurkan, Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Oh, hey. Agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus, Yesus, yes, Tuhan, Yesus.
Raja pemenang bersorak masyurkan, Yesus kaulah Tuhan Juru Selamat dunia, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Hanya Kau saja yang layak terima kemuliaan Tuhan. Haleluya. Hanya Engkau saja yang layak terima segala kemuliaan ya Tuhan. Hanya Engkau saja. Bawa kami Tuhan untuk lebih dekat dengan Engkau. Kami mau pandang wajah-Mu, kami mau menikmati kehadiran-Mu Tuhan. Di setiap tempat kami. Thank you Jesus. Betapa aku rindu berhadapan denganmu, bawaku lebih dalam di dekatmu, menyembahmu. Murnikanlah hatiku, sebab Kau yang mengenalku. Jiwaku pun terbuka untuk suara-Mu, jamahan-Mu. Ku nikmati kehadiran-Mu, bermuara dalam hatiku saat ku memandang wajah-Mu. Damai memenuhi, ku lepas segala bebanku, terhanyut ku dalam kasih-Mu. Saat ku memandang wajah-Mu, ku temukan hidup. Betapa aku rindu ya Tuhan, betapa aku rindu berhadapan denganmu, bawaku lebih dalam di dekatmu, menyembahmu. Murnikanlah
bekerja di dalam setiap kami, biar wajah-Mu yang kami cari. Mari semuanya taruh tanganmu di dada, katakan ku nikmati. Ku nikmati kehadiran-Mu bermuara dalam hatiku saat ku memandang wajah-Mu. Ku lepas semua bebanku, kami lepas segala beban kami ya Tuhan. Terhanyut saat kami menyembah-Mu, kami memandang Allah yang hidup. Ku temukan hidup. Yuk teman-teman, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita sama-sama berdoa dulu. Tuhan, thank you buat hari ini ya Tuhan, kalau kami bisa beribadah sekali lagi ya Bapa, dan kami mau mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Izinkan Kau yang berbicara melalui hidupnya kami, berkati setiap anak-anak yang mendengarkan firman hari ini ya Bapa. Kami tahu ya Tuhan, Kau mau berperkara besar ya Tuhan di dalam hidupnya kami ya Tuhan. Thank you. Kami serahkan waktu ke depannya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah siap berdoa, sesama katakan amin. Oke, halo semuanya. Senang sekali ya saya bisa berada di sini menyampaikan firman Tuhan kepada teman-teman yang menyaksikan di rumah ataupun kalian berada di mana saja. So, hari ini sebelum saya mau menyampaikan firman Tuhan, saya pengen perkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi, nama saya Diki. Saya dalam tahun ini baru diangkat jadi tim team leader di AOG Teen ya. So, bagi teman-teman yang belum kenal, kalian bisa kenal sama saya. Nah, sebelum saya masuk ke dalam firman juga, saya pengen bagi sebuah pesan kepada kalian. Tuhan itu sangat sayang kepada kalian semua. Tak peduli ya, apapun yang menjadi kondisi kalian hari ini, percaya bahwa Tuhan itu mengasihi seluruh kehidupan kalian. Apapun yang kalian hari ini sedang gumulkan, mungkin soal pekerjaan, soal hubungan, keluarga, bahkan kesehatan kalian pribadi ya. Sekalipun mungkin gak tahu sih berapa dari banyak kalian yang hari ini punya beban yang sangat berat di dalam hidupnya kalian. Tapi ketahuilah sekalipun kalian sedang beban berat, Tuhan itu sayang sama kalian. Mungkin kalian yang hari ini baru sedang kena PHK, bisnisnya lagi susah, atau bahkan kalian menyaksikan ini dengan lagi terbaring jatuh sakit. Tapi saya percaya ketika kalian setia sama Tuhan, kalian mengerjakan perkara Tuhan, saya percaya Tuhan bawa kalian ke satu kemuliaan yang lebih tinggi lagi. Tuhan bawa kalian ke sebuah berkat yang Tuhan sudah sediakan di depan sana. So, jangan ragu, jangan khawatir, tapi tetap andalkan Tuhan. Oke, nah kita lanjut ya ke dalam firman Tuhan hari ini. Tema yang saya bawa hari ini adalah khawatir akan masa depan, worrying the futures. Siapa sih yang di sini gak pernah khawatir soal masa depannya? Pasti tentunya di dalam kondisi yang seperti ini, susah-susahnya, kita pasti bisa khawatir apa yang akan terjadi di masa depan. Secara pribadi juga saya juga bisa khawatir ya, kayak kita gak bisa menebak ke depannya tuh kondisinya tuh bakal jauh lebih baik atau malah makin memburuk. Kita gak bisa menebak. Justru ketika kita tahu kondisinya hari ini gak baik, kita harus terus mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Jadi gak tahu ya berapa banyak dari kita itu merasa, oh saya nih ketika saya punya banyak aktivitas, terus pekerjaan saya lagi banyak pergumulan, saya lebih baik fokus dengan pekerjaan saya. Hari ini studi saya lagi banyak tertinggal nih, lebih baik saya fokus dengan studinya saya. Justru yang mau saya katakan adalah jangan kejar apa yang ada di depan sana. Kenapa? Karena kalau kita tahu hidup kita buat Tuhan, kita tahu kalau hidup kita mau kita berikan sungguh-sungguh kepada Tuhan, justru kita harus lebih mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Kenapa? Karena kalau kita jauh dari Tuhan, kita nih hidup tidak bisa ya tanpa Tuhan ya. Tapi kalau kita bersandar sama Tuhan, Tuhan itu bakal menyediakan berkatnya di luar sana. So, kenapa juga saya bilang kita harus benar-benar
mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Karena banyak orang itu merasa kalau saya mencari apa yang saya hari ini kerjakan, maka bisnis saya makin besar. Maka studi saya makin terkejar gitu. Enggak juga. Mungkin kalau kalian lihat, kalau situasi seperti ini, ada banyak orang yang di luar sana itu enggak kenal Tuhan. Tapi mereka bisa, bisnisnya diberkati kok. Justru malah makin besar. Makin penuh dengan customer yang ada. Ya memang benar. Mungkin kita bisa lihat, bandingkan orang yang hari ini gak kenal Tuhan dan orang yang kenal Tuhan. Tapi ketahuilah bahwasanya kalau kalian ada orang-orang yang hari ini kenal Tuhan, Tuhan itu sudah sediakan kemuliaan yang jauh lebih besar, kemuliaan yang kalian gak bisa cicipi dibandingkan orang yang gak kenal Tuhan hari ini. So saya juga gak mau menghakimi orang-orang yang hari ini kalian sedang jauh atau bahkan kalian udah lupa yang namanya soal saat teduh ya. Tapi saya pengen kita sama-sama berbalik ketika hari ini kalian mendengar firman Tuhan, kita bisa berbalik sama Tuhan dan kita bawa diri kita kepada Tuhan sekali lagi. Jadi ada satu tokoh Alkitab yang pengen saya bahas hari ini, yaitu kisahnya itu soal Ayub. Kita sama-sama perhatikan yuk di Alkitab kita, di Ayub pasal yang pertama. Boleh sama-sama buka ya semuanya ya. Jadi di perikop ini dikatakan kesalehan Ayub dicoba. Jadi saya bakal cerita sedikit tentang ceritanya Ayub. Di mana kalian tahu ya, kalau misalkan cerita Ayub tuh, dia harus kehilangan segala sesuatunya. Yang pertama dia harus kehilangan keluarganya, dia harus kehilangan kekayaannya, bahkan dia harus sakit penyakit, menderita sakit. Kalian bisa bayangin nggak sih ketika hidup kita harus kehilangan segala-galanya, itu rasanya berat banget. Bahkan kalau kalian baca di pasal yang kedua, itu dikatakan istrinya tuh suruh Ayub untuk meninggalkan Tuhannya. Bayangin kalau di dalam kondisi kita hari ini, kita punya support system kita. Mungkin sahabat kita atau pasangan hidup kita, katakanlah ketika kita lagi dalam masalah, terus support system kita agak mendukung kita, itu tekanannya tuh 2 kali lebih berat dalam hidupnya kita. So saya mau mengingatkan kepada kalian juga, bagi mungkin kalian yang punya support systemnya kalian, sahabat atau pasangan hidup kalian, kalau kalian tahu mereka jauh dari Tuhan, mungkin mereka khawatir akan masa depannya, yuk kita pengen bawa mereka dalam doanya kita pengen bawa mereka untuk kembali lagi kepada Tuhan, sama-sama bisa ibadah, CG, sehingga mereka kembali ke dalam jalannya Tuhan. Jangan sampai kita menjadi seseorang support system bagi orang yang di luar sana, tapi kita gak malah menjadi berkat buat orang-orang terdekat kita. Nah, terus saya balik lagi, bagaimana sih kita membereskan rasa khawatir kita di dalam hidupnya kita hari ini? Kita akan sama-sama belajar di dalam kehidupan Ayub. Kita baca di Ayub 1 ayat 21 yuk. Saya akan bacakannya di Ayub 1 ayat 21. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Nah, stop dulu sampai sini. Jadi poin pertama yang pengen saya bagikan adalah kita harus bawa rasa khawatir kita kepada Tuhan. Bagaimana kita jangan bergantung sama kondisinya kita, tapi kita punya respon hati terlebih dahulu kita bawa semuanya kepada Tuhan. Seringkali kalau kita hadapi sebuah masalah ya, atau rasa khawatir itu datang di dalam hidupnya kita, seringkali kita langsung mencari cara atau mencari solusi mana yang jalan yang saya harus ambil gitu. Kayak misalkan contohnya kayak bisnis kita lagi dropnya, lagi susah jalan. Terus kita langsung mikir, ini saya harus gimana ya? Apakah saya harus ambil jalan yang ini atau jalannya itu? Nah, kadang itu yang membuat kita salah langkah. Seharusnya kalau kita sebagai orang Kristen, kita anak-anak muda yang mau benar-benar sungguh-sungguh sama Tuhan, ketika masalah itu datang atau rasa khawatir itu datang, kita harus bawa dalam doa kepada Tuhan. Kita doa sama Tuhan, kayak kita mengucap syukur. Kita bilang sama Tuhan, saya mengucap syukur atas setiap proses yang terjadi. Bahkan di dalam kondisi yang susah ini, Tuhan yang berikan kekuatan, Tuhan yang berikan jalan yang terbaik di dalam hidupnya saya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah, ketika kalian punya langkah yang pertama demikian, percayalah untuk langkah berikutnya itu kalian akan lebih punya rasa damai. Ketimbang ketika kalian langsung cari sebuah solusi dari masalah kalian, percayalah kalian akan terus mengandalkan kekuatan kalian sendiri. So, poin yang pertama yang pengen saya bagikan adalah
kita harus bawa rasa khawatir kita kepada Tuhan. Nah, terus apakah ketika kita ikut Tuhan, apakah kita akan mengalami hal yang sama dengan Ayub? Ketika kita baca ceritanya Ayubnya, Ayub dikatakan dia harus kehilangan semua aspek kehidupannya, kayak keluarganya, kekayaannya, bahkan kesehatannya. Maka itu juga akan terjadi kepada kita. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 ada dikatakan, nanti kalian boleh coba baca. Itu dikatakan semua kita itu mengalami semua percobaan, tapi percobaan itu gak melebihi kekuatan kita. Bahkan di ayat terakhirnya Tuhan bilang, semua percobaan kita tuh Tuhan udah kasih jalan keluarnya. So jangan GR dulu ya ketika kita nanti ikut Tuhan, kita harus mengalami hal yang pahit-pahitnya. Justru ketika Tuhan kasih proses di dalam hidupnya kita, rasa khawatir, itu normal. Itu Tuhan pengen mendewasakan rohaninya kita, pengen mendewasakan karakternya kita. So, gak usah takut atau langsung menolak untuk ikut Tuhan. Tapi kita harus benar-benar sungguh-sungguh buat hati kita buat Tuhan. Oke, terus lanjut poin yang kedua. Kita perhatikan lagi ya di ayat 21 tadi. Saya ulang baca ya, di ayat 21 katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dan dengan telanjang aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Nah, kalau kalian baca di ayat sebelumnya tuh, Ayub terlebih dahulu langsung menyembah Tuhan. Dikatakan dia langsung mencari nama Tuhan. So, poin yang kedua, ketika kita punya rasa khawatir dan kita sudah bawa kepada Tuhan, kita harus setiap harinya memuji dalam situasi apapun. Kita tetap memuji dan menyembah nama Tuhan. Kenapa? Karena seringkali yang kita hadapi adalah kita gampang ketika kita mendapatkan sebuah berkat, kita gampang memuji Tuhan, kita gampang mengucap syukur, kita gampang mencari nama Tuhan, karena kita lagi diberkati. Coba ketika rasa khawatir datang atau coba itu datang di dalam hidup kita, apakah kita bisa doa sama Tuhan, minta tolong sama, ataukah kita kayak terlarut di dalamnya masalah kita? Kalau kalian tanya secara pribadi ya, sebenarnya itu bagi saya tuh berat juga sebenarnya ketika saya lagi ada masalah, terus saya harus doa. Sebenarnya itu berat. Tapi ketika rasa berat itu datang dan kita memutuskan untuk doa, percaya Tuhan bakal bawa masalahnya kalian, Tuhan akan kasih kalian rasa damai dan masalah yang kalian hadapi itu terasa tidak sebegitu beratnya yang kalian rasakan hari ini. Dan ada satu kisah yang pengen saya bagikan. Di Keluaran 14 ayat 13 ya. Kita boleh sama-sama buka sekali lagi di satu ayat. Saya bacakan ya. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Nah, stop dulu. Saya pengen bagikan, kalian tahu ceritanya ketika Musa mengadakan 10 tulah, terus lalu membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ini ceritanya di mana mereka udah keluar dari pintu kotanya Mesir. Dan mereka melihat bahwa pasukan Mesir itu mengejar mereka, sedangkan mereka itu berjalan kaki ya. Kalian bisa bayangin ketika bangsa Israel itu, mereka itu diperbudak selama beratus tahunnya. Dan pasti rasa khawatir itu melekat di dalam hatinya mereka. So ketika Tuhan tahu bahwasanya mereka sering khawatir atau takut terhadap apa yang mengejar mereka, Tuhan Yesus melalui Musa berkata begini, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Terus di ayat 14 Tuhan berkata, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Nah, ini kalau kita baca ya, mungkin simpel banget ayatnya, tapi ketahuilah kata diam di sini, ini bukan sesuatu hal yang mudah. Kenapa? Karena kalau kita khawatir, terus masalah datang, kita pasti otomatis mikirnya ke masalah tersebut. Atau kita mikirnya kepada rasa khawatirnya kita. Kalau kita disuruh diam aja, pasti susah ya. Tapi kalau kalian belajar untuk bawa masalah kalian kepada Tuhan, terus kalian doakan masalah kalian, diam di sini artinya kita membangun hubungan kita dengan Tuhan. Maka percayalah kalau kalian diam dan membangun hubungan kalian dengan Tuhan, Tuhan itu yang berperang bagi kalian. Sama halnya dengan ceritanya Musa dan bangsa Israel. Kalau kalian tahu selanjutnya itu bangsa Israel itu dibawa Tuhan sampai Tuhan itu mengadakan banyak mujizat. Tuhan membelah laut, Tuhan memberikan mereka makan, sehingga mereka keluar dari rasa khawatirnya mereka. So sebenarnya firman hari ini simple banget, tapi
tergantung dari respon hatinya kita masing-masing. Apakah kita mau menuruti rasa khawatir kita atau kita mau bawa rasa khawatir kita kepada Tuhan. Jadi sebenarnya ada 2 poin saja yang saya bagikan. Bawa kepada Tuhan rasa khawatir kita dan kita memuji Tuhan dalam kondisi apapun. Kalau kalian tanya mungkin memang berat ya di dalam situasi seperti ini ya. Seperti Ayub juga ketika kalian tahu Ayub mengalami banyak masalah. Terus di ayat setelahnya itu kalian bisa baca bagaimana Ayub juga sering mengeluh sama Tuhan. Bagaimana hidupnya kok harus seperti ini, kok saya harus mengalami banyak hal yang gak enak dalam hidup saya dan sebagainya macam. Tapi percayalah ketika Tuhan taruh masalah atau rasa khawatir, dia bukan Tuhan Allah yang sengaja mau membuat kita menderita. Bahkan justru ya kalau kalian lihat di ceritanya Ayub di akhir, kalian bisa lihat Tuhan itu membawa kemuliaan yang lebih besar di dalam hidupnya Ayub. Jadi sebenarnya itu yang membedakan kita dengan orang yang kita ikut Tuhan dengan orang yang gak ikut Tuhan. Bukan berarti saya mau menghakimi yang gak ikut Tuhan ya, enggak. Tapi percayalah kita punya porsinya yang lebih besar. Kita bisa melihat kemuliaan Tuhan yang jauh lebih besar lagi. So, keputusan kembali lagi kepada kita. Apakah kita benar-benar mau memberikan hidup kita buat Tuhan atau kita cuma mau menyanyiakan hidup kita untuk rasa khawatir kita. Gak enak dong kalau kita misalkan punya masalah terus kedamaian kita itu direnggut dan kita gak bisa tidur dan gak bisa nyenyak. Tapi saya percaya ketika hari ini kalian dengar firman Tuhan, Tuhan itu akan bawa kalian ke dalam satu level yang berbeda. So, sama-sama kita belajar ya 2 poin tadi ya. Kita harus bawa kepada Tuhan rasa khawatir kita. Dan yang kedua, memuji dalam kondisi apapun. Nah, berikutnya nanti saya akan menyambut satu teman saya yang akan melanjutkan. Saya persilakan Wendy buat maju ke depan. Oke, thank you Kodiki. Oke, perkenalkan nama saya Wendy. Saya seorang coach di Augetin dan hari ini saya mau sharekan beberapa hal sambungan dari Kodiki. Nah, kita tahu ya Ayub dia punya banyak masalah, dia kena penyakit kusta dan lain sebagainya. Nah, kita sering kali khawatir dengan masa depan kita sering kali takut apa sih nanti ke depannya yang harus kita lakukan dan bagaimana. Itu hal yang normal, tapi kadar setiap orang itu berbeda. Ada orang yang khawatir terlalu berlebih sehingga dia menjadi stagnasi, ada orang yang khawatirnya menjadi motivasi untuk dia berjalan lebih baik. Okay, there's few points that I want to share. The first one is everything we need is on the ground. Kita harus mulai dari awal dengan rasa syukur. Kenapa kita perlu rasa syukur? Ketika kita gak mensyukuri dengan apa yang kita punya sekarang, maka kita akan merasa kita gak akan bisa jadi orang yang lebih baik. Kita akan merasa kita gak akan bisa punya masa depan, kita akan merasa kita gak punya harapan yang lebih baik. That's why we need to thankful. Okay. The second one is strategy planning for our future. Okay. Setiap orang takut, apalagi beberapa orang takut. Bagaimana ya mau buka usaha terus gak ada modal? Bagaimana ya pengen punya rumah, bagaimana sih pengen menikah, bagaimana kita harus keep our money, saving our money to marry, okay? Dan tiap bulan itu kita harus nabung berapa, kita harus investasi berapa, kita harus bagaimana kita mengelola keuangan kita. Setiap orang punya rasa takut pribadi, apalagi terutama si pria ya, karena pria lebih memikirkan tentang keuangan biasanya. Sekalipun wanita ada, cuma kita harus punya plan di kedepannya. Okay. The second one is break down the step. Kita harus bisa break down dari monthly. The third point is the break down the step. We need to break down. Bagaimana kita breakdown dari year, setiap tahun,
bagaimana kita breakdown per bulannya, bagaimana kita breakdown per harinya, supaya kita tahu apa sih yang besok harus saya lakukan, apa sih yang bulan depan harus saya gapai, apa sih tahun ini yang harus saya capai. Dan paling penting kita harus tetap menjaga hubungan dan mencari hubungan. Karena relasi itu penting. Ingat, relasi itu penting. Kita gak bisa hidup sendiri, kita gak bisa membatasi lingkungan kita. Kita merasa, oh saya introvert, saya punya lingkungan tersendiri, saya punya circle tersendiri, dan only that. Gak mau bertambah, gak mau berteman dengan orang lain banyak, dan itu pernyataan yang salah. Jangan diikuti. That's why kita harus punya hati yang mau belajar dan mau punya relasi dengan orang lain. Okay. And then the last one, the fourth, is never feel satisfied. Rasa puas itu membunuh harapan kita. Kalau misalnya kita berada di titik, oke, aku udah punya rumah, ya udah, gitu kan. Aku gak mau beli mobil, aku ya cukup punya rumah tok. Aku punya bisnis, terus aku buka cabang aku buka cabang 1, 2, udah cukup. Gak usah buka yang sampai besar-besar. No, kita harus punya hati yang never feel satisfied. Tapi tetap harus punya rasa syukur ya. Jangan kita jadi greedy, jangan kita jadi orang yang rakus dan tamak akan apa yang mau kita gapai. Justru that's why poin pertama saya sampaikan itu, kita harus awali dengan rasa syukur dulu. Supaya kita tahu ketika kita punya rasa syukur, kita berjalan dalam kemuliaan Tuhan, ke kemuliaan Tuhan yang selanjutnya, kita bisa terkontrol untuk never feel satisfied-nya. Oke. Untuk menjadi pribadi yang tidak khawatir, belajarlah untuk mengejar dan rajin. Jadi jangan pernah malas, jangan hanya duduk-duduk doang, karena duduk-duduk doang tidak bisa menghasilkan apa-apa, mikir-mikir doang tidak bisa menghasilkan apa-apa. Kita harus bergerak, bangunlah dan gapai mimpimu. Oke, sedikit sharing tentang bagaimana saya bisa share hal ini, poin-poin ini. Dulu saya pernah di satu titik, saya kehilangan pekerjaan karena pandemik. Dan itu merupakan titik paling rendah karena apalagi kita orang-orang yang sudah pernah bekerja dan tiba-tiba kehilangan pekerjaan, di rumah cuma nganggur dan gak tahu mau ngapain. Ya. Di situ saya merasa saya gak bisa apa-apa dan saya gak bisa melakukan apa-apa. Tapi saya mengubah pola pikir saya cari Tuhan dan saya awali dengan rasa syukur dulu. Tuhan, ini yang aku punya Tuhan. Apa yang Tuhan mau pakai di dalam hidupku, apa yang Tuhan mau berikan, rencana Tuhan yang terbaik, aku akan lakukan dan aku akan berikan yang terbaik. And then di saat itu, saya mulai belajar untuk cari di internet untuk belajar like graphic design. Aku juga belajar banyak hal dan itu saya plan dari tahun, bulan sampai hari. Jadi saya plan per harinya saya mau belajar sampai mana. Per bulan ini saya harus target bab yang sampai mana. Dan semasa saya pengangguran, ya, semasa saya ibaratnya rehat dan diam, tapi saya harus tetap grafik saya itu nggak boleh turun. That's why justru ketika saat seperti itu grafik saya harus naik dengan cara perbaharui karakter, perbaharui skill, perbaharui ilmu, perbaharui dengan wawasan dan lain sebagainya. Itu membuat kita tahu kemana kita terarah dan setelah itu ya puji Tuhan, saya sekarang sudah kerja full time dan freelance dan ya itu puji Tuhan banget dan saya benar-benar bersyukur saya bisa sampai hari ini, saya bisa bertahan apalagi during this pandemic dan itu merupakan proses yang gak mudah. Saya tahu setiap orang prosesnya berbeda-beda, setiap orang punya batasnya masing-masing, tapi
break the limit. Punyailah mimpi setinggi langit. Kalau jatuh, ya kalian jatuh di langit, tidak sampai ke bawah. That's why plan dengan kedepannya, kita tahu rencana Tuhan yang terbaik, ya. Kita tahu perkenanan Tuhan yang terbaik, ya. Tapi kita juga harus plan hidup kita. Kita harus bawa diri kita supaya kita tidak hanya duduk diam, tapi kita juga ikut berperang bersama Tuhan. Itu aja sih sharing dari saya hari ini. I hope bisa memberkati kalian. Dan sebelum ini, saya mau say, jangan pernah takut, jangan pernah khawatir dengan masa depan kalian. Kita punya Tuhan dan saya tahu Tuhan bersama kita, dan jangan merasa kalian sendiri dimanapun kalian berada. Tuhan ada bersama dengan kalian. Oke, yuk kita sama-sama berdoa yuk. Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan, kalau kami belajar ya Tuhan, dari kami gak mau khawatir ya Tuhan dengan masa depan kami ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, kami taruh segala sesuatunya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, karena kami tahu Engkau yang pegang kendali ya Tuhan segala sesuatunya di dalam hidup kami ya Tuhan. Kami percaya, kami serahkan anak-anak ini ke dalam tangan-Mu, dan Engkau berkati ya Tuhan, supaya kami sama seperti Ayub ya Tuhan, kami mau taruh ya Tuhan segala sesuatunya Tuhan di dalam Engkau ya Tuhan. Ketika kami menaruhnya segala sesuatu di dalam Engkau, kami tahu ya Tuhan, Engkau memberikan kami ya Tuhan berkat yang ada di depan sana nanti ya Tuhan. Kami percaya, berkati setiap pergumulan kami, dan kami mau belajar untuk bagaimana kami ya Tuhan memberikan yang terbaik dari apa yang kami punya. Kami gak mau malas ya Tuhan, tapi kami mau benar sungguh-sungguh ya Tuhan, break limitnya kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kami memberikan yang terbaik dari hidupnya kami, ketika kami memberikan dari apa yang kami punya, dan kami taruh rasa khawatir kami ya Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau yang memberikan kami hidup yang berlimpah-limpah ya Tuhan. Thank you ya Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Yuk semuanya boleh angkat kedua belah tangan kalian. Kita mau sama-sama doa berkat. Pulanglah, terimalah berkat, sukacita, damai sejahtera yang berasal dari Tuhan. Biarkan setiap apapun yang menjadi pergumulan kalian, Tuhan yang urapi, berkati segala sesuatunya. Dan apapun yang kalian hari ini kerjakan, Tuhan yang akan berkati berlipat-lipat ganda, bahkan 100 kali lipat ganda ya Tuhan, yang bakal tambahkan di dalam hidupnya kalian. Terimalah semua pengurapan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah siap berdoa, sama-sama katakan Amin. God bless you. God bless you.